Assalamualaikum. Selamat bergabung kembali di kanal YouTube Pancanomits. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Topik kita kali ini yaitu peluang upgrade UMKM dengan menyempurnakan konsep bisnis tingkat tinggi Cina. Skema pertama, bedah bisnis Cina tingkat tinggi. Ekosistem inovasi bisnis, Fear Factor nomor 7. Hanya bermodalkan konsep bumi datar dan persegi pada game MOBA, Elextech meraup keuntungan per tahun setara dengan 1/10 keuntungan raksasa Windows. Dengan demikian, bagaimana halnya jika Alex China juga berkancah dalam bisnis software lainnya seperti Office, smartphone, vaksin dan lain-lain? Sepertinya keuntungan yang diperoleh bisa menyamai atau bahkan lebih besar dari Microsoft. Elextech, China, with monthly revenue of over 100 million USD, becoming the Chinese game with the highest international monthly revenue, expanding Chinese games into international markets dilansir dari halaman Elextech LinkedIn. Rahasia bisnis tahapan inovasi seperti ini bisa diperoleh dengan mengikuti program inovasi tingkat tinggi Pancanomits. Skema kedua, hegemoni sains kunci berkuasanya suatu bangsa atas bangsa lain. Manusia cenderung untuk memuaskan hasrat kebutuhan berpikirnya dengan sains terutama setelah sains melebur dengan teknologi. Untuk itu, setiap negara yang ingin maju harus memiliki sains sendiri secara independen, bukan mengekor pada sains ateisme Eropa. Secara berangsur dan berantai hasil riset dan eksperimen menunjukkan kebenaran kitab suci yang memandu sains sehingga menunjukkan kebenaran kekuasaan Sang Pencipta. Contoh, alam semesta Mesir secara isi sama dengan alam semesta Babel, yaitu digambarkan seperti kotak persegi panjang dengan orientasi utara selatan dan dengan permukaan sedikit cembung, di mana Mesir adalah pusatnya. Pandangan astronomi Ibrani kuno yang serupa dapat dilihat dari tulisan-tulisan kitab suci, misalnya fakta penciptaan semesta dan berbagai mazmur yang menyebut cakrawala, bintang-bintang, matahari dan bumi. Orang Ibrani memandang bumi sebagai permukaan datar yang terdiri dari bagian padat dan cair, dan langit sebagai alam cahaya di mana benda-benda langit bergerak. Bumi ditopang oleh batu-batu di sudut penjuru bumi dan tidak dapat digerakkan selain oleh Yahweh, misalnya dalam kaitan dengan gempa bumi. Menurut orang Ibrani, matahari dan bulan berjarak dekat satu sama lain dilansir dari halaman Abboti, Giorgio, 2012. Cosmologi. Ensiklopedia Americana, edisi ke-online. Grolier. Hal di atas mendukung hasil riset baru-baru ini. New research shows a Platonic ideal may be true after all, the world may primarily break into cubes, and not just in Minecraft. In a new paper, researchers from the US and Hungary go through a simulation of the world's natural 3D fragments and find that, indeed, most do conform to a cube-like form factor. What does Plato have to do with any of this? Well, in the Timaeus, Plato wrote about the classical elements, which is the umbrella term for the group usually comprised of earth, water, fire, and air. Before the discovery of individual elements and the idea of atomic structure, natural philosophers, the ancestors of modern scientists, came up with the classical elements, sometimes including fifth element ether, to explain what the world was made of. The Voronoi polygon is part of a different algorithmic way to break up material. What the scientists mean is that, say, a drying area of mud or a sheet of ceramic dropped onto concrete is likely to break into Voronoi polygons, or Plato's Earth square. But when the scientists ran simulations of the same ideas in 3 dimensions, Plato's cubes dominated over the Voronoi polygons. They explain, remarkably, the average shape of natural rock fragments is cuboid. When viewed through the lens of convex mosaics, natural fragments are indeed geometric shadows of Plato's forms. All of this was sampled and computed using a rock-breaking simulator and software to process the results using Voronoi and Platonic shapes as attractor parameters, dikutip dari halaman Yahoo Science.
Skema ketiga, dalil-dalil yang membuktikan bumi memiliki 4 sudut dan berbentuk persegi, 1 malaikat pemikul arsy. Di dalam Al-Quran, disebutkan bahwa ada 8 malaikat yang ditugaskan untuk memikul arsy, makhluk Allah yang paling besar. Ayat tersebut adalah ada di surat Al-Haqqah ayat ke-17. Dan malaikat-malaikat berada di sudut-sudut langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. 2 dikutip dari King James Bible. And after these things he saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. Dan setelah hal-hal ini saya melihat 4 malaikat berdiri di 4 sudut bumi, memegang 4 angin bumi, agar angin tidak bertiup di bumi, tidak di laut, atau di pohon manapun. 3 dikutip dari kitab suci Jepang. Hakoichi sendiri memiliki arti 8 penjuru di bawah 1. Orang Jepang pada masa itu berasumsi bahwa seluruh dunia merupakan keluarga besar dan Jepang sebagai keturunan dewa menjadi pemimpin seluruh dunia. 4 dikutip dari kitab suci Mesir, alam semesta Mesir secara isi sama dengan alam semesta Babel, yaitu digambarkan seperti kotak persegi panjang dengan orientasi utara selatan dan dengan permukaan sedikit cembung, di mana Mesir adalah pusatnya. Pandangan astronomi Ibrani kuno yang serupa dapat dilihat dari tulisan-tulisan kitab suci, misalnya teori penciptaan semesta dan berbagai mazmur yang menyebut cakrawala, bintang-bintang, matahari dan bumi. Orang Ibrani memandang bumi sebagai permukaan datar yang terdiri dari bagian padat dan cair, dan langit sebagai alam cahaya di mana benda-benda langit bergerak. Bumi ditopang oleh batu-batu penjuru dan tidak dapat digerakkan selain oleh Yahweh, misalnya dalam kaitan dengan gempa bumi. Menurut orang Ibrani, matahari dan bulan berjarak dekat satu sama lain dilansir dari halaman Abboti, Giorgio, 2012. Cosmologi. Ensiklopedia Americana, edisi ke-online. Grolier, 5 semua hal di atas mendukung hasil riset baru-baru ini. New research shows that Platonic ideal may be true after all, the world may primarily break into cubes, and not just in Minecraft. In a new paper, researchers from the US and Hungary go through a simulation of the world's natural 3D fragments and find that, indeed, most do conform to a cube-like form factor. Penelitian baru menunjukkan bahwa konsep alam semesta Platonis adalah benar, dunia pada dasarnya terbentuk dari gabungan kubus dan seperti gambaran di Minecraft. Dalam sebuah makalah baru, para peneliti dari AS dan Hongaria melakukan simulasi fragmen 3D alami dunia dan menemukan bahwa sebagian besar memang terbentuk dari faktor berbentuk kubus dilansir dari halaman Yahoo Science. Skema keempat, dengan bentuk alam semesta sesuai kitab suci maka rahasia keuntungan bisnis yang diperoleh dari teknologi antariksa bisa diambil alih Indonesia jika mau. Pada awalnya desainer industri penerbangan Kanada, Charles Bombardier, ingin menciptakan kegemparan di dunia sains dengan mengeluarkan konsep Screamer, yakni pesawat supersonik yang dirancang untuk penumpang komersial antar jemput antar benua, dengan kecepatan 10 Mach. Sebenarnya bukan kecepatan 24 Mach yang sedang dibicarakan Bombardier, tapi rahasia di balik percepatan yang ditimbulkan efek oktahedral langit, jika teknokrat sadar. Jika seluruh data peledakan nuklir dari Amerika dan Rusia digabung high altitude nuclear explosion, maka akan membentuk sebuah sketsa seperti gambar piramida. Kemudian, seluruh rangkaian eksperimen penerbangan hipersonik dengan altitude di atas batas wajar, lebih dari 42.000 kaki, memang menunjukkan adanya efek fantastis padahal jumlah mesin jet yang digunakan semakin sedikit dengan perbedaan jet thrust yang tidak terlalu besar. 3 contoh penerbangan nekat dalam ketinggian di atas wajar, membahayakan mesin. 1. Penerbangan eksperimen X-15, 1 mesin jet hipersonik dengan altitude tertinggi. 2. Penerbangan 2 mesin jet Lockheed YF-12. 3.
Penerbangan komersil Concorde dengan 4 mesin jet masing-masing berkekuatan 164 kN jet thrust. Dari semua rahasia ini masih terbuka lebar bagi generasi Habibie berikutnya dari bangsa Nuswantoro untuk berinovasi dan membuat industri pesawat domestik dan tempur serta proyek antariksa yang lebih canggih dari Boeing, NASA dan atau Lockheed.